Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton video ini. Ini adalah video jawaban dari ujian akhir semester masalah minoritas dan integrasi nasional. Kali ini saya Muhammad Hanif dengan NIM E11123151, mahasiswa hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pontianak. Saya akan kembali membahas tentang masalah dari suku Indian di Amerika Serikat. Jadi memang pada sejarahnya, berdasarkan apa yang ditulis di buku-buku dan pada kajian Civitas Akademika, masalah minoritas dan pembantaian suku Indian ini terkait dengan masalah etnis dan negara, yaitu Amerika Serikat sendiri. Karena sejak berdirinya Amerika Serikat, mereka telah merampas hak-hak hidup, politik, ekonomi, dan budaya suku Indian melalui pembantaian, pemindahan paksa, dan upaya asimilasi yang dipaksakan. Semua ini dilakukan karena mereka merasa ada suatu gerakan atau suatu paham yang disebut tuh white supremacy, adalah supremasi kulit putih. Mereka, orang-orang Eropa, orang-orang pendatang yang menetap di Amerika Serikat, merasa bahwa orang-orang kulit putih memiliki lebih dalam segala hal dibanding suku Indian yang memiliki warna kulit gelap atau hitam. Dan di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Di sini ada 5 poin, sorry. Yang pertama adalah pembantaian diprakarsai oleh Amerika Serikat. Itu tadi saya jelaskan. Kemudian nanti tengkorak suku Indian bisa ditukar dengan emas atau uang. Kemudian ada sterilisasi wanita, removal act Indian, dan suku Indian dimusnahkan atas nama ekspansi. Itu poin-poin yang akan saya jelaskan di sini, nanti saya edit. Pada tanggal 4 Juli 1776, Amerika mendeklarasikan kemerdekaannya, dan mereka langsung melakukan sebuah fitnahan kepada Indian dengan sebutan Indian Savage. Pemerintahan Amerika Serikat memimpin untuk memperlakukan penduduk asli mereka dengan gerakan genosida budaya. Selama perang kemerdekaan Amerika Serikat, mereka memperluas wilayahnya, menggeser tanah-tanah yang sebelumnya ditempati oleh suku Indian. Ini tercatat, saya akan lampirkan datanya. Pada tahun 1862, Amerika memberlakukan undang-undang Homestead yang mengatur bahwa setiap warga negara Amerika di atas usia 21 tahun dapat memperoleh tanah sebanyak 64,75 hektar dengan biaya pendaftaran sebesar $10. Karena hal inilah yang membuat warga negara Amerika pada akhirnya mengincar atau menyerbu wilayah Indian dan memulai pembantaian yang mengakibatkan kematian ribuan orang. Tujuannya adalah menguasai wilayah tanah untuk mendapat imbalan berupa uang. Tengkorak Indian ditukar dengan emas. Memang orang Indian itu dibantai, kemudian tengkoraknya dapat ditukar dengan emas. Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1776 telah meluncurkan lebih dari 1.500 serangan terhadap suku-suku Indian, dibantai habis-habisan, dan mereka memberikan imbalan sebesar $50 hingga $100 untuk setiap tengkorak Indian yang diserahkan. Sejarawan Amerika Serikat mengatakan dalam tulisannya The Significance of the Frontier in American History, di situ dikatakan bahwa setiap perbatasan dimenangkan oleh serangkaian perang melawan orang Indian. Demam emas adalah sebuah fenomena di California yang menyebabkan pembantaian pula. Gubernur pertama California mengusulkan perang pembusukan terhadap penduduk asli Amerika, dan ini memicu meningkatnya seruan untuk pembusukan orang-orang Indian di negara bagian tersebut gitu. Karena lagi-lagi orang Amerika itu gila uang, semuanya dihabiskan, nyawa orang habis demi mendapatkan uang. Yang ketiga, kemudian ada sterilisasi wanita. Hanya saja sterilisasi wanita yang biasanya dilakukan dengan alasan atau faktor kesehatan tertentu di Amerika terhadap suku Indian dilakukan bukan karena itu. Sterilisasi wanita
biasanya digunakan untuk mencegah terjadinya kanker ovarium. Pada kasus ini, hal ini dilakukan agar wanita-wanita subur suku Indian asli tidak dapat bereproduksi, yang pada akhirnya menyebabkan kepunahan dari suku Indian karena tidak ada regenerasi. Perempuan-perempuannya tidak melahirkan sebab sterilisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Statistik menunjukkan pada awal 1970-an lebih dari 42% wanita Indian yang subur disterilkan. Hal ini mengakibatkan hampir punahnya banyak suku-suku kecil. Pada tahun 76 sekitar 70.000 wanita Indian disterilkan secara paksa. 70.000 ini sangat banyak sekali. Ini tadi Removal Act Indian ini adalah sebuah terminologi, yaitu adalah undang-undang tentang pemindahan Indian yang ditantangani oleh Presiden Andrew Jackson pada tanggal 28 Mei 1830 habis maghrib. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada Presiden untuk melakukan perundingan dengan suku-suku Indian tersebut, melakukan pemindahan ke teritori tertentu yang di sini ditentukan adalah di Sungai Mississippi gitu. Dan pada awalnya mereka tuh menganggap bahwa suku Indian ini adalah entitas berdaulat dan berurusan dengan mereka di bidang tanah, perdagangan, keadilan, dan masalah-masalah lainnya gitu. Cuma entah mengapa sebab ada penyakit waktu itu, ya saya tidak salah, ada penyakit dan wabah tertentu, populasi India dihancurkan dan diimigrasi paksa menjadi suatu fenomena yang sungguh kejam dan menyisakan jejak darah dan air mata. Suku-suku yang menolak dipindah dibiarkan jadi target penindasan militer, penggusuran paksa, dan bahkan pembantaian oleh Amerika Serikat. Jadi memang mereka ingin menguasai Amerika full dengan kekuatan kulit-kulit putih mereka dan slogan white supremacy mereka itu. Yang terakhir pembahasan di sini adalah suku Indian dimusnahkan atas nama ekspansi. Sebelum Texas bergabung dengan Amerika, pemerintah menuntut agar suku Indian segera pindah atau menghadapi kehancuran harta mereka dan pemusnahan suku. Memang selalu diancam seperti itu, membakar rumah, tanaman, berbagai macam hal dilakukan, wanita hamil dan lansia bahkan yang tertinggal di wilayah tersebut ditembak mati oleh Amerika Serikat, kemudian diusir di tepi barat Sungai Mississippi. Alasannya tidak cukup jelas ekspansi ini, cuma sejarawan Amerika Serikat yang menggaungkan istilah ekspansi tersebut. Ini digunakan untuk menutupi kejahatan dari pemerintahannya seperti itu. Jadi menggaungkan istilah ekspansi ke barat sebagai pengajaran rakyat Amerika atas pembangunan ekonomi, padahal pada kenyataannya tidak seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, adakah internasionalisasi konflik yang muncul dari konflik ini? Sebenarnya tidak ada pada zaman itu karena banyak faktor, salah satunya adalah keterbatasan teknologi dan sistem informatika, sehingga kadang pula atau kadang-kala tidak sampai pula informasinya ke dunia luar karena ditutupi oleh pemerintahannya dan sejarawan yang seperti saya katakan tadi. Ini juga sudah menjadi tabiat Amerika Serikat untuk terus tidak mengungkap fakta sebenarnya, dan yang disampaikan di luar adalah kehebatan negara mereka saja. Untuk di zaman modern sendiri, ini sebenarnya tindakan ini sering dijadikan kajian sebagai bentuk dari genosida, entah itu genosida fisik ataupun genosida budaya. Dan tanggapan dari dunia modern, dari para akademisi dan aktivis internasional, mereka banyak yang menggaungkan tentang hak-hak asasi manusia yang ditindas, mengalami pengusiran, pembunuhan massal, serta asimilasi paksa seperti di sekolah-sekolah asrama dan bentuk genosida yang melanggar hak dasar manusia. Padahal kita tahu bahwa Amerika adalah negara dengan sistem liberal gitu. Ya, tapi mereka selalu tidak mencerminkan itu pada tindakan-tindakannya.
PBB dan deklarasi hak penduduk asli pada 2007. Mereka mengadakan deklarasi hak-hak penduduk asli yang disebut sebagai United Nations Declaration on the Right of Indigenous People. Meskipun Amerika Serikat awalnya abstain, mereka akhirnya mendukung pada tahun 2010. Ini menunjukkan pengakuan global atas hak-hak penduduk asli dan tekanan pada Amerika untuk lebih bertanggung jawab terhadap sejarahnya. Artinya ini sudah diakui secara internasional salah dan menjadi pukulan dan pelajaran untuk semua negara bahwa hal-hal seperti ini tidak dapat dibiarkan. Penduduk asli tetaplah penduduk asli yang harus juga dipelihara. Ketika kita memiliki gagasan baru untuk membentuk sebuah negara, maka pelihara pula orang-orang yang ada di dalamnya. Banyak sekali gitu. Ya, secara keseluruhan meskipun dunia internasional semakin mengakui peristiwa ini sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM berat, langkah nyata dalam menuntut pertanggungjawaban terhadap Amerika Serikat masih terhalang oleh diplomasi, politik, dan interpretasi sejarah yang beragam. Karena pembantaian yang sebenarnya ditutupi dengan ekspansi dan lain-lain semacam. Dan hal ini dapat tersebar karena tercatat dalam sejarah sehingga menjadi keawasan agar tak kembali terjadi di kemudian hari. Sekian video saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester masalah minoritas dan integrasi nasional. Muhammad Mianif mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.